Jadi semuanya tuh sarjana. Mungkin satu-satunya di Universitas Parahyangan yang ijazahnya dikirim ke rumah ya cuman saya. Apa sih ceritanya Umar? Pada saat subuh-subuh itu di telepon dari Bandung, ini si Nur meninggal gitu. Yang pertama saya ngomongin adalah kenapa kecelakaan gitu. Terus enggak, ini melahirkan pendarahan. Mungkin ibunya juga nggak tahu kalau saya pernah mencucurkan air mata hanya karena kangen sama mereka gitu. Jadi kalau dia hilang itu menurut saya tinggal 1/5. Walaupun dia tidak tahu, saya pernah berdoa bahwa kalau suatu saat dipanggil ini, sayalah yang dipanggil duluan, jangan dia. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang selebritis yang wajahnya sudah tidak asing lagi di layar kaca. Sejak kecil, pria berdarah Sunda ini bermimpi untuk bisa tampil di depan banyak orang. Berbagai profesi pun ia tekuni, mulai dari penyiar radio, host, komedian, hingga menjadi sosok jenius di balik terbentuknya grup musik Project Pop. Meski hidupnya dikelilingi gegap gempita dunia hiburan, perjalanannya tidak selalu mulus, bahkan sempat berada di titik terendah. Namun ia berhasil menaklukkan tantangan yang ada berkat sang istri yang selalu setia mendampingi. Inilah mereka, Denny Chandra dan Debbie Febriana. Kang Denny, Halo. apa kabar? Denny, aduh akhirnya ketemu. Biasa ketemu sama suaminya aja. Kalaupun ketemu pasti lagi kerja. Iya ya. Karena ada kerjaan. Alhamdulillah ada kerjaan ya. Alhamdulillah. Aduh, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Kang Denny ini saya kenal dari awal 2000-an. Kalau di Murah dong 2000-an. Harusnya ratusan ribu gitu, jangan 2000-an. tahun-tahun ya. Oh, tahun. Harus detail. Ya. Awal tahun 2000-an. Awal karir saya. Tapi saya mengetahui dan melihat sosok Kang Denny dari zamannya kaset. Aduh. Nasib anak kos. Lanjutkan. Ya, Nasib Anako. Iya. Itu album pertama, ya. Itu tahun berapa ya Kang Denny ya? Itu tahun 94 ya. 94 album yang pertama. Dan terbentuknya Pi Project itu juga 94. Setelah pecah dari Padiangan itu kan kita membentuk supaya lebih profesional, kita bentuklah yang namanya Pi Project. Nah itu di antara 30 teman-teman lulusan S1, mungkin inilah yang menurut saya fenomenanya yang paling terbesar dan dalam sejarah sebuah industri entertain itu. Si Project P ini yang paling banyak. Kalau misalnya sekarang Warkop kan hanya berempat, ya. Kalau kita tuh 30 orang sarjana yang memang tidak pernah menjajakan yang namanya si ijazah itu ke kantor-kantor untuk nyari kerjaan, tetapi memang mau hidup di dunia hiburan. Sepakat itu semuanya. Oh gitu Bukan sejarahnya. sepakat, itu istilahnya sepaket karena kita bersama-sama. Iya. Itu 30 tapi kita berkumpul bukan untuk mencari nafkah, tapi kita mencari berkah di situ. Itu Pi Project itu yang menurut saya keunikannya adalah dia mewakili setiap daerah dan kebineka tunggal ikaannya tuh kelihatan. Di sana ada orang Bataknya, ada orang Manado, ada orang Padang, ada orang Jawa, walaupun mayoritasnya orang-orang Sunda. Karena memang tinggal di sana kan, karena mereka kan lulusan Universitas Pajajaran sama Universitas Parahyangan. Begitu. Itu yang membuat kami dan sampai sekarang masih terus bersama-sama ya karena atmosfer yang dibuat itu kita tidak pernah membicarakan sesuatu yang jadi ketika kita berkumpul kita akan berbicara tentang kita bukan tentang masing-masing orang gitu. Tetapi ayo kita mau buat apa? Ayo kita mau buat apa? Agamanya juga beda-beda. Semuanya, tapi kita tidak pernah membicarakan masalah-masalah yang tersebut, tetapi kita membicarakan sebuah karya. Ayo, apa yang kita bisa bangun, yang kita bisa kembangkan. Itu mungkin. Itu yang menjadi dasarnya ya. Tuh, jadi semuanya tuh sarjana.
Iya, anak-anak karena Pi Project itu kan dari Parahyangan sama Pajajaran. Ya, lulus semua tuh, wisuda semua. Ya iyalah Ya, lulus. ada juga gitu. Oh, Saya juga lulus, walaupun sebenarnya mungkin satu-satunya di Universitas Parahyangan yang yang ijazahnya dikirim ke rumah ya cuman saya. lah, Iya, kenapa yang gitu lain tuh- ceritanya? Yang lain tuh ngambil. Karena saya waktu dulu ya ada permasalahan sedikit lah. Sampai saya memang saya tidak dulu tuh selalu orang tua mengingatkan kita bahwa yang penting kamu sarjana deh. Setelah itu terserah kamu gitu. Oh. Padahal si anak-anak itu harus dibangun atau hidup dengan passionnya dia. Kamu maunya di mana gitu. Sehingga kalau misalnya orang hidup dengan passionnya dia itu pasti energinya akan bertambah. Jadi nggak selalu harus semua anak-anak itu atau itu dijadikan sarjana karena vokasi juga penting gitu kan, sama-sama membangun. Yang paling penting adalah fokusnya. Fokus si orang itu mau seperti apa, bisa mengembangkan. Ini nih, Teh Debbie, kalau dengerin Kang Denny kayak gini nih, ini yang mengingatkan saya kenapa kalau misalnya lagi syuting sama Kang Denny ya, enak juga, lebih enak sebenarnya off air-nya. Pas jeda, pemikiran itu bikin kita semua udah, iya benar, iya benar, oh iya benar. Ini nih enaknya. Kalau yang di layarnya, aduh itu cuman ya 60-70%-nya Kang Begitu Denny yang off airnya serunya, off panjang air-nya lebih lebar, iya. seru lagi. Itu benar-benar, apalagi kalau ada yang off the record ya, lebih enak banget. Nah, jadi pengen nanya, waktu Teh Debbie ketemu Kang Denny, udah kayak begitu belum sih? Nggak ketahuan kalau banyak ngomongnya kayak begini, tapi maksudnya beberapa temennya emang suka bilang Menteri Penerangan lagi ngomong Menteri Penerangan gitu. Jadi ternyata memang talkative banget ya. Tapi berisi semua. Berisi semua, alhamdulillah. Benar sekali. Ngomong-ngomong ketemunya gimana sih dulu? Ketemunya nggak sengaja. Ketemunya di mana ya? Ketemunya di mana ya? Di Bali ya? Enggak lah, itu mah di Bali udah kenal sebenarnya. Di PIM. Di PIM ya? Di PIM. Masih ada loh kenangannya tempatnya. Ya, di PIM ya. Di PIM di Tapi saat saya ngejar-ngejar untuk minta tanda tangan sebenarnya. Serius gak sih? Oh, iya beneran. Beneran, Serius? teman-teman aku pas lagi kita makan Teman-temannya dia itu emang- langsung ada P Project gitu. Jadi memang kita lagi mau bikin pensi kan, mau bikin pensi, terus udah gitu, ini di Uber, jadi di Uber. Terus udah gitu pas ngelihat, wah lagi banyakan gitu. Nah itu minta tanda tangan itu. Nah ketemu lagi pas abis itu maksudnya isi acara, abis itu baru ketemu lagi milenium ya. Iya. Aku udah kerja, ketemu pas lagi di tahun baru. Tahun baru di Bali. Oh, dalam rangka Tahun pekerjaan juga kah? Enggak, kita nonton. Kita saya sama teman-teman nonton, dia isi acara, kita nggak ada transport buat balik. Jadi Barengan pulangnya. jadi Tapi karena udah kenal di awal. Tapi karena udah kenal. Oke, kita nggak pernah tahu semesta itu bisa mengarahkan orang untuk berjodoh dan bertemu gimana. Tapi ini menarik sekali ya, bener-bener dari ketemu sepintas, terus ngadain acara bareng sebagai pengisi acara, udah nggak ketemu-ketemu, dar ketemu lagi. Kembali lagi Kang Denny sebagai pengisi acara, Teh Debbie sebagai penonton. Lanjut deh tuh. Iya. Ya ampun. Dan pada saat itu udah begini mulu. Iya, banyak ngomong. Jadi apa yang memikat Teh Debbie dari Kang Denny? Apa ya? Enggak, pada saat dia minta nomor telepon aja sebenarnya kan udah aku kasih nomor telepon palsu ya. Nomor telepon ibuku. Serius? Iya. Lah, ya kan karena udah tahu juga maksudnya apa sih gitu ya gitu. Terus kan lagi pula kan juga kan sudah berumur ya. Jadi belum masuk hitungan. Kalau nggak berumur ya meninggal dong. Semua ya kalau memang hidup pasti berumur. Iya. Beda usianya berapa tahun? 14 tahun. Oh my god. 14 tahun. Tapi nggak kelihatan ya, saya yang tua pada yang muda ya? Gak. Kalau udah berpasangan tuh nggak kelihatan. Iya. Kayak yang 17 tahunan gitu bedanya. Bukan saya yang berkomentar. Oke. Gitu. Oh gitu. Oke. Sempet sampai dikasih nomor palsu dulu. Nah, kalau Kang Denny, apa yang memikat sih dari Teh Debbie? Apa ya? Kalau saya ngelihat ya
Sebenarnya saya tuh orang yang cukup lama kalau misalnya baru tertarik sebenarnya. Oh. Jadi kayak yang awal-awal tuh tertarik hanya karena misalnya ya karena awal aja ketemu gitu. Oh, ini lucu, ini cantik, ini. Enggak, setelah lama-lama baru bisa mengikat gitu ketika dia punya dia punya apa ya? Misalnya kelihatan kalau misalnya oh, ini anak ternyata pinter ya. Ih, pemikirannya ini ya gitu misalnya. Itu yang membuat saya lebih tertarik dengan wanita, bukan lebih cenderung bukan karena fisik atau wajahnya. Oke. Tetapi lebih ke kekayaannya. Apa yang bengong kan? Kalau ngomong apa? Ini nih, kalau ngomong sama Kang Denny tuh mesti udah serius, udah gini nih. Enggak, karena memang kalau ngobrolnya cocok, enak yang seperti itu biasanya kita lebih bisa mengembangkan pembicaraan. Oke. Nah, Kang Denny ini sebenarnya ya pemirsa, ini pendapat saya adalah orang yang sangat kritis. Dan kalau mikir tuh dalam banget, benar-benar dalam pemikirannya. Diem itu tuh bukan berarti kemana-mana, enggak. Kalaupun kemana-mana tetap yang ini tetap jadi pegangan untuk jadi pemikirannya dan nemu aja gitu loh sisi yang, kita nggak kepikiran sisi dari sudut pandang tersebut, tapi Kang Denny nemu aja gitu. Kalau dalam segi melihat Teh Debbie pada saat itu, pemikiran apa atau apa yang membuat Kang Denny akhirnya melihat, ini dia nih. Wanita yang satu ini berbeda nih. Wanita ini memikat saya. Ini susah loh. Dipikatnya itu bukan hanya dari penampilan tapi oleh pemikiran dan karakter. Nah itu dia. Benar nggak nih? Oh diem. Kan kalau udah diem aja. Kan kadang-kadang kalau kontemplasi saya bukan di tempat-tempat yang sunyi. Justru kontemplasi saya di tempat-tempat yang ramai. Tetapi ketika itu justru saya mendapatkan yang namanya kesunyian itu gitu. Itu biasanya seperti itu. Justru kebalikannya. Justru bisa berpikir ketika lagi rame gitu seperti itu. Tapi kalau saya ngelihat istri saya ini adalah salah satunya adalah dia sangat memungkinkan atau menjadi sebuah tumpuan untuk harapan saya akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Itu harapan saya sih sebenarnya. Dan terwujud tidak harapan itu? Sebenarnya kalau terwujud atau tidaknya kan masih belum terlalu terbukti. Tetapi secara kesananya saya melihat dari apa yang sudah tumbuh sekarang ini anak-anakku ini ya menurut saya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Walaupun ada beberapa ya tidak sesuai, tetapi kan tidak boleh juga dilihat karena memang si anak-anak ini juga berkembang begitu. Teh Debbie punten ya, ini kalau kayak gini saya gatel soalnya. Ini kalau udah ngomongnya ke situ tuh saya bilang apa? Jangan terlalu ngambang Kang Denny. Coba dijelaskan secara ini. Karena Kang Denny ini pemirsa saya sudah bilangin ya, serunya tuh memang kalau di belakang layar itu pemikirannya sangat dalam yang bikin kita bisa pulang mikir berhari-hari. Ini Kang Denny, PR di pikiran kita. Tapi teman diskusi yang luar biasa. Kang Denny bisa sampai memberikan positioning Teh Debbie seperti itu. Berarti ada value yang diberikan oleh Teh Debbie yang mengisi kalimat tadi. Enggak, itu sebenarnya gini. Kesuksesan seseorang itu dilihat bukan ada berapa harta yang dia kumpulkan pada saat itu atau kekayaannya seperti apa gitu, uangnya seberapa, bukan itu. Tetapi kesuksesan seseorang adalah ketika dia bisa melahirkan generasi di bawahnya, yaitu anaknya itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Itu udah pasti menurut saya itu akan kalau misalnya ini terjadi semua orang tua punya pemikiran seperti itu di seluruh Indonesia dalam satu dekade itu Indonesia maju secara signifikan saya yakin. Nah saya melihat istri saya ini walaupun beliau ini bukan seorang sarjana, walaupun kemampuan untuk menjadi sarjana itu tuh sebenarnya bisa ditempuh. Hanya karena masalah keadaan yang mengharuskan dia harus sekolah dalam waktu hanya 1 tahun, dia bekerja terus seperti itu dan dia adalah pekerja yang sangat keras. Tetapi dia membuat si anak-anaknya dalam sebuah desain yang benar gitu. Si anak-anak itu diarahkan, tidak dia jadikan bahwa anak ini harus jadi ini. Bukan ambisinya dia. Tapi dia memberikan peluang si anak-anak itu untuk berkembang. Nah itu sangat penting. Dengan pendidikan dasar yang seperti apa yang diperlihatkan sama istri saya. Salah satunya adalah mungkin bapaknya tidak bisa menjadi terlalu contoh karena memang jarang ketemu dengan anak-anaknya. Tetapi ibu harusnya menjadi contoh. Bagaimana kasih sayang itu akan melembutkan si anak-anak, terus juga secara tidak langsung si anak-anak itu diberikan yang namanya suplemen atau vitamin yang begini untuk kedepannya seperti apa, sehingga si anak-anak yang sekarang anak-anak saya alhamdulillah maksudnya tuh
bapaknya mungkin sekolahnya di swasta, di luar negeri ya bapaknya ya. Karena swasta Karena kan. swasta. Kalau swasta berarti di luar negeri. Tapi anak-anak semuanya di negeri semuanya. Iya. Itu yang membuat saya sebenarnya adalah ya salah satu apa yang sudah saya rasakan adalah kemajuannya dia. Saya sudah benar di dalam hidup ini yaitu membangun si anak-anak paling tidak sekolah di universitas negeri semua gitu. Dan universitas negerinya juga menurut saya yang Bagus. paling terbaik lah maksudnya di Indonesia. Itu sebenarnya. Oke. Teh Debbie ini kan sepintas saya kita udah ngelihat ya bagaimana Kang Denny ini adalah seorang pemikir yang sangat dalam. Bagaimana sih menyeimbangi Kang Denny ini nih? Apalagi bisa sampai mendapatkan, kalau saya merasa ini adalah pujian yang luar biasa untuk seorang suami terhadap istrinya. Dengan prinsipnya saya tidak melihat dari kekayaan materi, saya tidak melihat dari penampilan fisik, tapi bagaimana dengan value yang bisa diturunkan kepada anak-anak. Dan tadi secara singkat saja saya melihat wah, cara membanggakan Teh Debbie-nya tuh luar biasa sekali gitu. Padahal dari segi usia beda 14 tahun. 14 tahun. Itu kan biasanya banyak orang ini mengejar pola pikir aja udah susah kata orang kan ya. Apalagi mengejar wawasan bersama. Ya. Tapi seorang Kang Denny yang pemikirannya sangat mendalam, Menteri Penerangan. Ya. Dan kalau diskusi dengan teman-teman juga saat acara dari satu sisi bisa mendapatkan sangat mendalam dan banyak sisi, bisa menaruh Teh Debbie sampai seperti itu. Iya, alhamdulillah. Ya apa ya? Mungkin karena saya tuh kan anak paling kecil ya. Terus kakak-kakak saya kan juga sama bapak kan militer ya. Jadi untuk diskusi yang seperti itu, terus udah gitu, lagi pula kan yang tadi Mas Denny bilang bahwa saya kuliah setahun, terus habis itu langsung kerja ya. Kerja di usia yang sangat muda, di mana sekeliling saya itu adalah semuanya profesional gitu. Jadi memang dari mulai nggak ngerti itu apa sih mouse itu gimana cara makainya, itu dari yang mulai kayak gitu. Jadi mungkin saya terbiasa dengan menghadapi orang-orang yang seumuran Mas Denny gitu. Jadi dengan atasan, dengan kolega, dengan apa gitu. Jadi pada saat ketemu sama Mas Denny, terus udah gitu nyambung juga sama teman-teman saya gitu kan. Terus ya dan gigih juga ya. Dan gigih juga, jadi ya mengalir gitu aja gitu. Jadi ada faktor sudah pernah terbiasa karena kerjanya sudah ketemu dengan. Walaupun tadinya kan sebenarnya saya pikir dengan umur yang bedanya jauhnya lumayan, kita kan di Emong ya. Harusnya. Oke. Tapi enggak. Tapi ternyata dia kalau lagi sakit, waduh manjanya minta ampun. Oh ternyata Kang Denny bisa kolokan. Gitu. Jadi ternyata teori aja itu. Masih bisa bermanja-manjaan. Ya ternyata. Kang Denny memiliki pasangan yang banyak orang selalu ngeliatnya pertama dari usia yang jauh itu akan banyak banyak adjustment, banyak penyesuaian. Tapi menikah tuh tahun berapa ya? 2003. 2003. 2003 berarti sudah 23 tahun bersama. Iya. Iya. Ya 23 tahun. Iya, 23 tahun bersama. Nah, value apa saja yang Kang Denny lihat dari Teh Debbie, selain salah satu yang tadi sangat dikagumi adalah kemampuan dalam mendidik anak-anak. Atau spesifik dalam mendidik anak-anak, apa sih yang bisa di-sharing lebih dalam yang menurut Kang Denny, istri saya emang luar biasa banget. Kan kita udah ngeliat anak-anaknya udah masuk nih, universitas dalam negeri semua nih gitu. Tapi apa yang untuk bisa menjadikannya seperti itu tuh apa? Mungkin saya cerita sedikit aja tentang
tekanan yang lahir sama si anakku yang paling kecil ya. Oke. Yang paling kecil dari si ibu ini ya, yaitu Laskar itu, karena kita punya si kecil lagi yang 5 tahun itu ya, Umar, si Umar. Saya start cerita tentang Umar. Ya, saya cerita tentang Laskar itu sendiri. Ketika si kakak-kakaknya sukses, Orin itu di sekolahnya di Unpad, S1-nya, S2-nya di ITB, terus kakaknya yang kedua Adis itu keterima di UI. Nah, si anak ini ketika mau masuk kuliah itu ada tekanan yang luar biasa sebenarnya. Ini yang harus diisi nih, kakaknya udah naruh standarnya tinggi banget nih. Gitu kan. Dia ngerasa, aduh, itu gimana nih saya dia sempat meragukan kemampuannya sendiri, tetapi ibunya kan terus ngedorong seperti apa gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika dia ada tuh di Instagram aku tuh bagaimana ketika dia merefleksikan kegembiraannya ketika dia keterima di UGM. Itu kan luar biasa, dan itu dikuatkan oleh si teman-temannya pada saat itu. Dan itu menjadi euforia tersendiri untuk si Laskar. Nah, ketika itu tuh saya harus memberikan yang supaya dia bisa menekan rasa bahwa ini harus dinikmati dengan cara rasa bersyukur sebenarnya. Makanya saya ceritakan juga ke si Laskar, kata kamu tahu nggak kalau kamu keterima di UGM itu bukan hanya karena kamu sebenarnya. Saya ceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Kamu tahu nggak, di situ ketika kamu diterima di UGM itu ada seorang ibu yang terbangun di sepertiga malamnya hanya bersujud untuk meminta supaya anaknya ditempatkan di tempat yang terbaik. Itu yang membuat dia langsung dan itu yang memberikan rasa bahwa, kataku, ketika seorang ibu meminta kepada Allah secara langsung, itu pasti diberi. Kalau kamu yang berdoa belum tentu, tetapi seorang ibu tahu seperti apa anaknya, ditempatkanlah di yang terbaik, tentu saja sesuai dengan keinginannya. Itu karena ya bentuk satu ketaatan sebenarnya dari seorang ibu. Itu kenapa ibu, orang tua itu menjadi salah satu, dua-duanya itu menjadi sebuah pintu surga. Makanya kalau mau Anda selamat hidup di dunia itu, hormatin aja orang tua kamu dan buatlah mereka bahagia. Saya yakin balasannya itu akan pasti luar biasa. Gitu sebenarnya. Ih, Kang Denny. Kangen deh bener deh ngobrol sama Kang Denny, bener. Teh Debbie mendampingi Kang Denny selama 23 tahun. Kang Denny ini kan kerja di dunia entertainment. Nggak selalu, maaf ya Kang Denny, kita sama-sama kerja di dunia entertainment tuh tahu, nggak selalu stabil. Bagaimana menanamkan ketenangan jiwa di tengah ketidakstabilan dari profesi suami. Nah, ini kan juga sering jadi masalah. Makanya kan banyak dulu orang tua bilang, jangan deh kawin sama orang dari dunia hiburan, masa depannya nggak jelas. Hari ini lagi banyak-banyaknya penghasilannya, bulan depan belum tahu. Nah, sempet nggak ada di titik itu? Di titik itu alhamdulillah sempat. Tapi alhamdulillah ya terlalui. Maksudnya ya kita omongin lah ya semuanya sama-sama gitu. Bagaimana Mas Denny saling tenangin ya, kita kalau misalnya ini gimana nih gitu. Terus kalau misalnya ada yang dijual mah apalagi yang kita jual gitu kan ya. Kalau misalnya, tapi kalau udah habis, wah gitu, ya udahlah ya, Bismillah aja lah ya, bisa gitu, yakin aja gitu. Tapi di titik itu ada, dan lumayan lama ya Pap ya, lumayan lama nggak sih kita gitu tuh, sempat fasenya tuh ya lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya memang kan kadang kala ada ibu rumah tangga yang hitungannya rapih gitu ya, maksudnya pemasukan sekian, si pengeluaran sekian. Nah, aku kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kan daripada yang kayak gitu, matematika kitanya juga nggak nyampe gitu. Jadi udah ada yang kuasa yang mencukupi itu semuanya gitu. Jadi ya sudah ini pokoknya yang rekening tuh beres gitu. Pokoknya, dan aku emang orang yang agak mungkin disiplinnya tingkat tinggi ya. Jadi udah terbiasa setiap tanggal 1 batas tanggal 5 semua udah beres.
Jadi sampai kita dapat hadiah sepeda ya dari saking selalu tanggal 1 bayar, itu ujung-ujung datang terus udah gitu, iya ini karena PLN ya? dari PLN. Serius? Iya, Dapat dapat sepeda listrik. Wah, saking bayarnya on time terus. On time. Karena aku nggak bisa tidur kalau misalnya nggak on time, jadi Luar biasa. jadi sampai gitu. Kok dapat ini gitu, nggak ada pemberitahuan apa enggak, ini karena kita lihat ini selalu kadang-kadang kalau misalnya saya nggak bisa tidur pun pada saat tanggal 31 atau tanggal 30 gitu udah mencapai tanggal ini jam 00 lewat berapa menit itu udah saya bayar gitu. Jadi ya begitu gitu. Jadi alhamdulillah pokoknya yang penting-penting dulu sudah diberesin. Jadi bagaimana nantinya mencukupi yang lainnya itu udah ngalir aja gitu. Tapi efek kehidupan yang berubah itu kan tidak hanya dirasakan oleh selevel orang tua, anak-anak kan juga harus mengalami masa adaptasi. Nah, ini satu hal yang pengen deh banyak orang yang mungkin apalagi dengan keadaan ekonomi seperti sekarang yang mungkin sempat mengalami fase perubahan ini, bagaimana sih menjebatani bersama dengan keluarga seluruhnya. Tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak sih nggak perlu tahu kesulitan itu, karena Gitu ya? bagi anak-anak sih ya tugasnya dia kan bukan untuk mendengarkan keluhan kita. Dia kan harus tugasnya adalah belajar sama itu udah Main. mengembangkan Belajar main. Iya, untuk mengembangkan dirinya sendiri kan seperti itu. Itu adalah kesulitannya. Itu sebuah tanggung jawabnya orang tua ya seperti itu. Tapi kita kan bisa memberikan pengertian seperti apa kalau dikurangin misalnya. Ya itu cara awal kita membentuk yang namanya atau mau mendidik anakmu seperti apa gitu. Tidak bisa semuanya itu kita berikan segala sesuatu. Maksudnya tuh gini ya, fasilitas itu tidak harus kita berikan kemudahan kepada mereka semuanya yang membuat mereka tidak punya lagi daya juangnya. Karena apa? Tidak akan dihargai ketika kamu mendapatkan sesuatu dengan mudah. Misalnya dapat ini terus dengan mudahnya tidak akan. Tetapi kalau kita ada sebuah perjuangannya, itu akan beda. Dia akan merasakan yang namanya misalnya barang ini saya hasilkan dengan keringat saya dengan sangat luar biasa untuk mendapatkan itu. Dia pasti akan menghargai itu. Jadi pencapaiannya itu sebenarnya bukan di ketika dia mendapatkannya, tetapi bagaimana proses mendapatkannya itu. Nah itu si anak-anak itu harus diajarkan untuk mendapatkan ini. Jadi ada punish and reward-nya itu berjalan. Jadi ketika memang ada di golden age itu 1 sampai dengan 5 tahun itu si anak-anak itu sudah seperti kayak raja, dimanjakan seperti itu. Setelah di atas 5 sampai dengan 12 seperti itu dia harus kita kasih, ya kalau kamu salah kamu harus dihukum. Tapi kalau kamu misalnya ini kamu mendapatkan reward gitu seperti itu. Dan ketika dia sudah mulai akil balik, udah lagi dewasa itu kita misalnya harus menjadi teman. Dan ibunya ini yang salah satu yang menurut saya adalah tidak boleh di anak-anak itu kalau ada apapun yang menimpa diri kamu, musibah seperti apapun yang akan jadi, ibunya harus yang pertama tahu. Itu sampai diancam kalau sama ibunya tuh. Pokoknya ibu soalnya bubu pasti akan sakit hati kalau mendengar ini dari orang lain. Jadi kamu harus ceritakan. Jadi karena apa? Supaya orang bahwa anak-anak itu tahu kalau misalnya si ibu itu adalah orang yang paling sayang sama kamu berdua itu. Itu sebenarnya. Itu yang jadi kendalanya itu harus kayak gitu tuh. Jadi anak-anak tuh harus tahu bahwa kalau ibu itu adalah yang paling sayang sama kamu. Jadi apapun juga. Kalau ke orang lain pasti. Nah itulah pendekatan dengan si anak-anak. Makanya pengertiannya adalah pendidikannya adalah dengan cara tidak harus memberikan fasilitas-fasilitas yang berlebihan kepada si anak-anak itu. Yang biasa aja sebenarnya, sewajar-wajarnya. Sehingga ketika kita turun, itu tuh fasilitas itu kan berkurang. Pasti akan terjadi yang namanya bermasalah di dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya kita biasa hidup aja seperti kayak gimana itu. Jadi nggak ada yang berlebihan. Padahal kan mungkin ya bagi beberapa teman-teman dari anak-anak nih, anak-anaknya Kang Denny sama Teh Debbie bilangnya, kan bapak lu artis. Ya nggak sih, kan suka gitu. Terus selalu bilang, mungkin kalau misalnya itu ada juga yang mungkin, kan bapak lo orang terkenal gitu. Kan suka kadang-kadang
orang-orang memiliki ekspektasi, terutama teman-teman memiliki ekspektasi harusnya kan kehidupanmu seperti ini gitu. Itu terlalu itu ya. Nah, itu tuh satu poin. Terus yang bagaimana mengatasi atau memageri anak dari pandangan teman-temannya yang mungkin bisa mempengaruhi cara dia berpikir. Dan yang kedua yang aku pikirkan adalah diskusi ini nih, pola parenting seperti ini melalui diskusi terlebih dahulu atau bagaimana sih bisa ada kesepakatan alur mendidik anak seperti ini? Itu dua hal yang aku penasaran banget. Gimana tuh Teh Debbie? Dulu ada diskusi nggak sih nanti nih kalau punya anak kita akan ngajarinnya seperti ini. Enggak sih. Enggak, Kalau jalan aja. enggak ada jalan aja. Itu kita jalan aja. Oke. Cuman biasanya kan yang punya ininya ibunya kan lebih banyak. Ibunya terus nih. Karena ibu itu madrasah, bapaknya hanya kepala sekolah. Itu doang sebenarnya mengajarkan kebijakan tentang ini dia harus dilaksanakan. Ya ibunya yang melaksanakannya ke bawah. Loh, Seperti tapi itu. berat banget berarti tanggung jawab seorang ibu kan luar biasa nih. Dalam keseharian untuk menjaga karakter si anak. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, bapaknya tinggal marah-marah dong. Enggak gitu tapi Enggak kejadian. juga. Enggak gitu. Nah. Lebih banyak ibunya yang marah-marah. Oh tetap. Ibunya yang marah-marah. Lebih banyak ibunya. Karena bebannya terlalu banyak. Iya. Kalau Mas Denny alhamdulillah yang namanya marah tuh aduh bisa dihitung pakai jari sih gitu ya. Apa namanya kalau sama anak-anak kita diskusi tentang parenting buat bagaimana nih ngomong ke si anak-anak tuh nggak ada sebenarnya. Jadi udah begitu aja. Tapi kalau untuk urusan pilih sekolah atau apa, pertama kan biasanya saya kasih tahu dulu nih, Pap, ini gini ya, ini kesini, ini gitu. Terus tapi yang harus untuk melangkah ke sana kita butuh ini gitu kan gitu. Terus dia bilang ya terserah bubu aja deh gitu kan kadang-kadang. Nah, kan kita juga ngelihat kemampuan si anak ya. Kita ngelihat kemampuan anak, kita ngelihat kemampuan kita sendiri gitu. Karena pada dasarnya kan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik, itu kan kadang-kadang suka effortnya harus lebih banyak, ya kan? Biaya yang dikeluarkan juga kadang-kadang suka lebih banyak gitu. Jadi ya kita ngukur bagaimana kemampuan kita aja sama si anak-anaknya sendiri. Kira-kira biasanya kalau misalnya untuk milih sekolah aku suka bawa tuh mereka, bawa mereka feel-nya gimana, terus suka nggak mainannya gini-gini. Dan mereka udah, maksudnya pada saat kayak milih SMP waktu itu, aku kurang suka Bu, gelap tempatnya gitu. Jadi udah tahu gitu. Terus kalau misalnya liburan pun gitu di sekeliling mereka misalnya yang lain pada keluar negeri naik pesawat apa-apa gitu segala macem, dan beberapa ada teman-temannya yang bilang lu kan anak artis kok lu nggak keluar negeri sih gitu, liburan cuman ke Bandung aja bolak-balik gitu kan ya. Terus udah gitu jadi anak saya udah bisa menjawab dengan emang kalau anak artis harus pergi ke luar negeri ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, dan apa namanya, abis itu biasanya dia tinggal. Jadi nggak diterusin lagi, dia tinggal gitu. Nah, dia udah bisa untuk memberikan jawaban seperti itu aja. Aku yang udah wow gitu ya, maksudnya padahal kita nggak ngajarin gitu ya, padahal kita nggak ngajarin, tapi mereka punya jawaban seperti itu tuh. Oke, Kak, it's apa namanya, bagus lah kalau misalnya kamu pikirnya kayak gitu. Iya, karena menurut aku ya kan selama kita liburan barengan sama-sama ya nggak masalah gitu mau kemana pun. Gitu. Nah itu di sela-sela di antara liburan itu justru kebanyakan kita ya bertukar pikirannya tuh menyamakan ininya tuh ya di situ sebenarnya. Karena keterdekatannya akan terasa sekali. Bukan berarti kita nggak pernah. Jadi gini, kalau kayak ke luar negeri kayak gitu tuh mereka nggak pernah minta. Justru kita yang bikin ininya. Jadi kayak momen-momen seperti kayak misalnya saya diundang ada acara di mana di Hong Kong gitu. Sekalian minta anak-anak juga liburan. Jadi tiketnya barengan seperti itu, pulangnya dilebihin kayak gitu. Terus kita ke mana? Oh ke iyalah itulah pokoknya jalan-jalan ke luar kayak gitu, yang seperti kayak gitu tuh rata-rata ya biasanya sama mereka tuh tidak pernah dia yang mau tapi kita yang ngajakin. Tapi luar biasa sih ya. Bagaimana anak-anak bisa memagari diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan value mereka. Ini dari usia berapa udah kelihatan ke bawah anak-anaknya Kang Denny sama Teh Debbie itu sudah memiliki karakter sendiri, sudah punya value sendiri.
ada pengalaman kapan yang mungkin melihatnya sampai kaget sendiri, ih anakku ternyata luar biasa ya, udah punya hal itu sendiri. Yang Punya sikap dan kelihatan pandangan sendiri. banget sih si Adis ya, yang Ya. kelihatan banget gitu. Mungkin karena dia banyak baca ya, dia banyak baca. Saya juga suka, maksudnya saya kan juga suka baca. Jadi kalau misalnya kalau pada saat dia udah menjelang remaja tuh memang, Kak, ini buku ini bagus loh gitu, jadi gitu. Tapi waktu dia masih kecil itu dia suka saya ceritain, atau dia udah kebetulan di sekolahnya tuh memang diharuskan dalam seminggu harus ada satu buku yang dibaca. Jadi abis itu mereka nulis jurnal, nulis resume apa segala macam itu. Nah terus di umur 8 tahun dia udah mulai nulis tuh di Wattpad. Ya, jadi Ada ceritanya. Serius, jadi dia membaca satu cerita lalu melihat point of view-nya ditulis. Ya, tapi enggak kalau yang Tapi di kalau Wattpad yang tuh di Wattpad ceritanya dia sendiri. Dia udah bikin cerita. Jadi dia udah riset. Dia riset dengan banyak diskusi sama aku ya gitu. Terus yang, Bu kalau misalnya di Inggris tuh kira-kira yang paling sepi kotanya apa? Aduh, apa ya gitu. Yang ada rel keretanya yang udah nggak kepake tuh apa gitu. Jadi di saat itu mau ngapain sih nih anak gitu kan? Ternyata dia bikin cerita misteri, cerita horor di Wattpad. Anak 8 tahun, beneran itu. Gitu. Dan Pakai survei lagi. Pakai survei. Memastikan bukan hanya mengarang sebuah tempat, enggak. Enggak. Dia pasti. Ceritanya pakai bahasa Inggris, bukan dia nulis pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Wow. Itu. Nah, terus dia di kelas 3 pun waktu itu saya dipanggil tuh ke sekolah untuk ketemu wali kelasnya, karena pada saat itu kan tema yang diajarkan di social studies-nya itu adalah tentang Robin Hood ya. Jadi saya dipanggil karena satu-satunya yang nggak bilang Robin Hood baik tuh si anak aku ini. Oke. Apa yang dia omongin tentang Robin Hood? Di kelas 3 SD tuh berarti usia berapa tuh? 8 tahun. Iya, 8-9 tahun. Iya, 8 ya. tahun. Ya itu dipanggil karena ibu ini diajarinya gimana ya di rumah gitu. Terus aku bilang emang kenapa ya gitu. Terus ya maksudnya satu-satunya kita udah ini teman-teman udah wow ya pada mau mau jadi kayak Robin Hood, mau apa segala macem. Cuman dia sendiri yang bilang oh, enggak itu orang baik, orang nggak benar kok itu, kata dia gitu. Karena kan dia pencuri gitu. Apa yang benar dari situ gitu. Dia pencuri. Memang Walaupun tujuannya baik, tapi caranya salah. Iya, itu di betul. mata Adis ini adalah tidak. Bukan cara yang benar. Bukan. Wow. Kang Denny ini kan mendirikan P-Project. Para sarjana-sarjana, 30 orang sarjana-sarjana yang akhirnya tidak pernah bekerja menggunakan gelar sarjananya. Iya. Bekerjalah di dunia hiburan. Kalau sejarah itu terulang dan anak-anaknya Kang Denny seperti itu, gimana pandangannya? Oh, maksudnya di dunia entertain dia misalnya. Udah jadi sarjana semua nih, tapi ternyata nggak dipakai. Ya udah, nih setoran kepada orang tua. Saya akan berkarir di dunia yang nggak ada hubungannya dengan. Ya justru itu karena kesalahan saya. Karena maksudnya bukan karena kesalahan terjadi kepada diri saya tidak mau itu terulang kepada si anak-anak. Jadi kalau mau ya fokus, terserah kalian mau jadi apa, gitu. Kalau misalnya dia sekarang suka dengan yang namanya dunia komedi, dunia musik atau seperti apa, lakukan itu seperti itu. Tetapi tetap ke jalur pendidikan kamu harus dapat juga gitu. Maksudnya jangan sampai kamu tuh jadi ada keseimbangan nantinya tuh. Ketika karena gini, saya selalu berpikirnya gini, ya itu tadi itu ilmu itu kalau misalnya kita lagi miskin ya jadi senjata, kalau kita lagi kaya ya dia jadi perhiasan. Jadi si ilmu itu nggak akan pernah hilang. Tetapi kalau kamu sebagai seorang entertain kemungkinan ada waktunya. Walaupun kalau misalnya teman-teman saya nih termasuk yang lumayan panjang. Apalagi sekarang lihat zaman-zaman sekarang muncul viral, 1-2 lagu udah hilang lagi gitu. Itu yang tidak didapatkan. Nah itu tuh nggak boleh seperti itu gitu. Nah itu harus punya bekalnya seperti apa. Nah kalau saya sih udah apa yang membuat kamu senang ya kamu lakukan. Karena kamu pasti akan mencintai pekerjaannya, akan mengembangkan si pekerjaan itu sendiri.
Jangan sampai kayak misalnya yang sekarang di kita kan kebanyakan kayak di kita ini sekarang misalnya dia lulusan mana misalnya, oh saya lulusan di pertanian, tiba-tiba kerja di bank. Lulusan misalnya elektro, kerja di asuransi gitu. Itu kan karena memang tidak ada peluang dia di tempat yang seharusnya dia bisa mengembangkan si keilmuannya itu sendiri. Yang penting tuh makanya karena nggak ada link and match itu. Harusnya kan ada nih kebutuhan satu kota nih, nggak usah harus negara ya, satu kota. Yang dibutuhkan sarjana-sarjana seperti apa sih yang kita butuhkan nih. Nah itu berarti prodi yang di universitasnya diharuskannya seperti itu. Kalau misalnya saya ngembangin gini lah, misalnya Bandung. Bandung ini kota jasa, budaya, dan untuk pariwisata lah yang seperti gitu. Itu kayaknya ngelihat hotel-hotel kan tumbuh di situ. Berarti yang harus dibanyakin tuh di SMK-nya adalah SMK-nya perhotelan supaya begitu mereka udah selesai bisa langsung masuk ke mengisi-ngisi. Iya, yang kayak seperti itu yang harusnya tuh dilihatnya. Ini kita butuh sarjana ini. Nah sekarang kan lagi kedokteran nih, lagi ditingkatkan supaya karena memang kita kekurangan kedokteran seperti itu. Ini kalau melihat ya passionnya Kang Denny dan Teh Debbie di dunia pendidikan seperti ini dan sudah dijalankan bersama terlihat dari anak-anak, saya bisa melihat kenapa akhirnya mungkin ini benang merahnya kenapa akhirnya semesta menghadirkan seorang anak lagi dalam kehidupannya Teh Debbie dan juga Kang Denny. Umar. Iya. 5 tahun. 5 tahun. Apa sih ceritanya Umar? Siapa sih Umar ini? Cerita Bu. Umar bin Saidi. Umar itu muncul tahun 2020. Di saat itu alhamdulillah tuh Umar jatuhnya itu adalah cucu ponakan ya sebenarnya. Jadi ponakannya Mas Denny itu ada jadi melahirkan Umar. Nah, pada saat itu ibunya langsung di saat Umar lahir meninggal karena pendarahan gitu. Waktu itu kita juga nggak tahu kalau misalnya dia hamil ya, Pak ya. Karena nggak kelihatan. Kita taunya pada saat subuh itu di telepon dari Bandung, ini si Nur meninggal gitu. Yang pertama saya ngomongin adalah kenapa kecelakaan gitu. Terus enggak ini melahirkan pendarahan. Emang hamil gitu kan. Jadi maksudnya yang pertama emang hamil. Dia bilang iya hamil, Nur udah hamil gitu. Terus aku bilang, "Lah terus anaknya gimana?" gitu. Jadi waktu itu Mas ini juga belum bangun. Saya kan paling kayaknya hampir semua orang ya pada panik kalau misalnya subuh-subuh ada yang nelfon ke rumah gitu kan ya. Pasti kan ada apalah gitu ya peristiwa gimana. Dia terus pada saat itu anaknya gimana? Anaknya masih di rumah sakit. Udah sini dikeluarin aja deh gitu. Aku urus aja gitu. Itu belum ngomong. Jadi kan maksudnya spontan ya. Itu spontan saya ngomong. Terus udah gitu pas lagi udah tutup telepon, terus langsung yang kepikiran, kenapa gue ngomong gitu ya tadi ya gitu. Terus udah gitu, kenapa aku ngomong kayak gitu nih? Aku belum ngomong sama anak-anak, belum ngomong sama sama Mas Denny gitu kan. Jadi pas lagi itu saya bangunin, saya bilang gini, udah sadar apa segala macam. Pap tadi aku ngomong si anaknya si Nur kita ini aja kita urus gitu. Cuman kan si bapak kan masih ada ya, maksudnya dia ada ininya dan kita kan kalau untuk kayak gitu kan harus izin ya, harus izin gimana. Nah itu si ipar saya itu yang pas pada saat telepon itu dia bilang Bubu itu benar gitu mau ngurusin si anaknya Nur gitu. Terus almarhumah aku bilang kalau misalnya diizinin boleh tapi pasti akan kita bawa ke sini gitu, nggak akan di Bandung gitu kan, kita bawa ke kemana ke Jakarta gitu. Oh ya udah nanti aku omongin gitu. Jadi ada kali mungkin sekitar 8 hari ya, seminggu. Terus udah gitu ditelepon lagi, bapaknya bilang iya tante boleh dibawa gitu, ya
diurusin sama tante untuk dididik apa segala macam. Jadi diurus semuanya, kepindahan apa segala macam. Jadi status pun di kartu keluarga kita pun cucu. Karena mau dibilang anak juga golongan darahnya juga beda. Jadi nggak mungkin. Jadi udah di situ cucu, dan saya selalu bilang sama Umar gitu ya, kita selalu bilang, Umar papanya siapa namanya gitu kan, terus gitu Papa Sandy, oke, Papa Sandy, terus mamanya siapa namanya, Mama Nur, oke. Kalau Bubu, Umar anaknya Papa Sandy, anaknya Mama Nur, tapi sayangnya Bubu gitu. Jadi yang selalu gitu. Jadi di sekolah pun saya kasih tahu bahwa itu cucu. Jadi nggak dihak gitu ya? Ya. Maksudnya tuh nggak diambil, Bukan diadopsi secara nggak negara. terus dipakai surat-surat kayak gitu, enggak. Karena kapanpun anak itu akan kembali lagi sama si orang tuanya itu ya terserah gitu. Iya. Oke. Kita hanya dititipin aja untuk membangun si anak ini, paling tidak mengisi yang supaya dia bisa sekolah, ada pendidikannya dalam lingkungan yang sebenarnya menurut kita baik gitu, misalnya seperti itu aja. Makanya, dan itu ada tambahan, namanya tuh, ini udah dikasih nama siapa sebelum akte itu keluar ya? Namanya itu Muhammad Davin. Ibunya gitu. sempat ngasih. Udah ngasih nama Muhammad Davin, terus tambahin. Terus saya bilang, boleh nggak 3 suku kata gitu. Sebenarnya otak saya karena nanti biar naik hajinya gampang gitu ya, pikirannya gitu ya. Terus lagi boleh nggak 3 suku kata gitu. Terus ya udah boleh kata bapaknya gitu. Ya udah boleh ditambahin ada nama ibunya Nur itu sama Umar. Dimana saya sangat ngefans banget sama Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Jadi ya apa? Jadi Muhammad Davin Nur Umar. Muhammad Davin Nur Umar, dipanggilnya Umar. Gitu. Ya itu omongan-omongan pada saat kita haji sebenarnya itu. Yang diijabah setelah berapa tahun? Setahun ya? Setahun ya, Pak? Ya, 2 tahun. Iya. Setahun kemudian. Apa yang terjadi Kemudian. pada saat itu? Lagi Sebenarnya waktu itu abis duha sih, saya abis duha. Biasanya kan udah di Madinah ya waktu itu kita haji tahun 2019. Mas Denny lagi sarapan sama jamaah yang lain, kita sama teman-teman jamaah lain. Saya baru pulang, terus teman saya bilang, Mbak, itu Kang Denny tuh masih mau punya momongan gitu. Terus oh iya gitu, saya juga gitu, iya gitu. Terus udah gitu, masih mau Mbak gini? Enggak, kata dia, mau cuman nggak pakai hamil gitu. Jadi cuman omongan pada saat itu aja, santai aja gitu. Nggak pakai hamil karena kasihan nih si bubunya, kata dia gitu. Jadi mau punya omongan lagi tapi nggak usah hamil lah gitu. Terus saya cuma ketawa aja kan gitu. Jadi pada saat si Umar hadir di tengah-tengah kita, nah teman saya yang jamaah itu ngingetin lagi, karena kita udah lupa sebenarnya. Kita udah lupa. Terus udah gitu temennya, diijabah ya Mbak ngomongannya. Hah? Omongan apa gitu? Iya kan minta momongan. Gue gak pernah minta momongan. Aku gak pernah minta momongan. Aku bilang gitu. Terus udah gitu, lah yang waktu itu yang kita ngobrol pas lagi sarapan gitu. Baru kepikiran, oh iya ya gitu, benar. Ternyata ya memang gak pakai hamil gitu. Jadi alhamdulillah. Seperti yang memang dari dulu pernah saya dari SMA apa gitu pernah selalu berpikir bahwa pingin punya anak 4, 2 pasang. Dan sekarang Dan udah sekarang ya. kejadian, alhamdulillah. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Wow. Alhamdulillah. Jadi ya itu luar biasa lah, mempunyai gen alfa sekarang itu. Nah, gimana itu rasanya? Ya apa? Ya Setelah sekian, berarti jedanya dengan Laskar. Berapa tahun? Laskar waktu itu pas sekarang dia 19, Laskar 19, 14 tahun juga. 14 tahun. Itu 14 tahun. kan beda loncat ya, rasanya loncat banget itu. Gimana tuh rasanya? Membiasakan dirinya ini yang menjadi masalah nih. Iya. Membiasakan cara pendidikannya ya luar biasa berbeda ya. Sama baru ngehnya tuh ya mulai dari awal 7 hari di kita aja bahasa-bahasa kedokteran untuk anak yang umurnya 0 udah mulai beda kan. Ada istilahnya tuh GTM. Itu saya kan dokternya sama ya, sama anak-anak saya yang dulu gitu. Jadi pada saat dia nge-zoom, terus saya pikir gitu, jadi kalau anak-anak GTM
Terus saya gini, Itu Gerakan GTM. tutup mulut. apa ya? Iya, Beneran gerakan beneran tutup gerakan, mulut. Jadi nggak mau makan. Oh, oke. Kalau era kita gerakan tutup mulut nutup rahasia, Iya. nggak mau ngomong. Oh, kalau di sini Dianya diistilahkannya nggak mau untuk makan. Itu Oke. jadi yang harus belajar lagi gitu ya. Apa ya gitu, sampai saya inbox ke susternya, sus itu maksudnya dokter, GTM itu apa ya gitu. Gerakan tutup mulut tuh nggak mau makan. Oh ya Allah, ya oke. Gitu. Jadi mulai belajar lagi, Tapi di saat orang pada sibuk dengan wah Gen Z apa, lah ini Gen Z-nya belum selesai udah dikenal. Ya apa, aduh bener-bener. Tapi ya gitu ya, maksudnya kita ngikutin aja gitu, ngikutin apa seperti apa gitu. Jadi saya bilang ternyata faktor psikologis anak yang itu saya juga baru tahu ilmunya dari dokter, yang ditinggal ibunya dari sejak kecil, dari sejak lahir, itu berpengaruh pada saat masa perkembangannya dia menuju batita, yaitu akan lebih sering nangis, terus dia akan bergantung, dan dia nggak sabaran. Jadi itu ilmu-ilmu itu yang saya oh gitu, Harus kenapa siap gitu? dengan itu. Apa sih kenapa gitu? Terus kata dokter, iya karena dia biasa di dalam perut ibunya dia mendengar suara ibunya. Pada saat dia lahir dia nggak dengar suara ibunya nih, suaranya udah beda gitu. Jadi dia pasti akan sering nangis. Jadi ibu sabar ya gitu. Jadi saya sama dokter, oh gitu dok ya. Jadi saya memang diskusi terus gitu sama dokter. Ya alhamdulillah kita dokternya tetangga ya Pak Ya. gitu. Jadi diskusinya gampang. wow. Wow. Gitu. Salah satu yang mengagumkan saya, ini dari saya pribadi nih, Kang Denny kepada Teh Debbie adalah orangnya tidak pernah berhenti belajar dan bersedia dengan tersenyum dan bahagia dan mencari tahu terus. Tidak pernah berhenti belajar apapun itu. Ya. Karena menurut saya ya belajar itu bukan hanya dari lingkungan formal aja, tapi maksudnya dari omongan anak kecil, dari apa ya, ilmu itu di mana-mana gitu. Jadi di saat orang mungkin yang kalau dulu saya selalu bilang hidayah, kayak seperti hidayah lah ya, hidayah itu enggak yang kita ngimpi terus dapat hidayah gitu, enggak gitu. Tapi mungkin kayak saya berhijab gitu ya karena omongannya si anak aku ini gitu. Jadi yang kita nggak nyekolahin dia di sekolah agama, tapi kok bisa sih gitu yang dia ngomong seperti itu gitu. Dan karena kita mungkin kepikiran ya, jadi kayak seperti apa ya? Ya sudah kayak sama yang penciptanya tuh mungkin dia udah hello gitu ya, itu loh, itu sebenarnya yang kamu harus pikirin ya karena dari omongannya itu gitu. Dan waktu itu juga pas lagi saya ambil belajar itu juga ada guru yang ngasih tahu juga bahwa omongan yang itu ya seperti ikro ya, hidayah itu bisa kok Bu, dari misalnya anak yang tiba-tiba duduk di sebelah ibu terus udah gitu dia ngomong yang klop gitu sama yang lagi ibu. Terus saya pikir gini, ini kenapa sih kayak diatur gitu ini gitu. Jadi ya kita banyak belajar lah gitu. Ya sama Mas Denny juga banyak diskusi ya gitu sama anak-anak, juga ngelihat pertumbuhannya mereka ini. Jadi dari mana aja gitu, dari si anak Gen Alpha ini, walaupun ngos-ngosan juga kita jadi banyak belajar. Gitu. Jadi bukan belajar, bukan belajar ya, tentang ilmu hayat, tetapi belajar sampai hayat. Iya benar. Betul. Belajar Jadi sampai memang selama hidup ini memang kita harus terus belajar. Iya. Kalau dalam cerita kehadirannya Umar pertama kali di rumah, di mana Teh Debbie mengambil secara spontan mengambil keputusan, ya udah nasib anaknya udah, kalau nggak ada yang pegang saya aja gitu, langsung tanpa sempat diskusi dengan keluarga. Saya kebayang itu kalau kejadian di suami saya apa yang terjadi ya responnya ya. Gini sayang, jadi tadi tuh saya ada omongan begini. Karena itu kan bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Tapi
Kang Denny dengan Teh Debbie bisa memiliki level respon yang dewasa sekali, yang bijak sekali. Ini terbentuknya emang dari awal udah dapet atau di tengah jalan membentuk satu sama lain? Ini gimana sih bisa memiliki energi begini? Apalagi ngadepin Kang Denny Chandra yang aduh udah serius-serius tiba-tiba ya elah Kang Denny, tapi benar sih gitu. Ilmu berpasangannya ini nih yang luar biasa. Coba dari Teh Debbie dulu deh. Nah, apa yang Teh Debbie paling syukuri dengan sosoknya Kang Denny sebagai pasangan hidup yang sudah berjalan 23 tahun dan akan masih panjang lagi? Unpredictable ya sebenarnya. Dia memberikan warna-warna yang luar biasa. Mas Denny tuh sabar ya, sabar lah. Kan mungkin karena aku tuh orangnya kan lebih serius ya. Lebih serius. Jadi dia di sisi, memang kita tuh beda banget. Iya. Kita tuh beda. Pribadi yang sangat berbeda, sangat ya. Jadi di saat aku, karena mungkin dia seniman juga ya. Dia seniman. Terus saya mungkin yang biasa dididik dengan disiplin gitu ya, disiplin. Terus waktu itu pas lagi dulu kerja juga bos saya juga orang yang disiplin gitu, yang selalu bilang there's time to work, there's time to play. If you finish your work and then you can go, kata dia gitu. Terus lo mau extend di mana? Kamu mau extend di mana? Boleh gitu. Terus udah gitu, tapi selesaikan dulu apa yang menjadi tugas kamu. Sudah selesai, boleh, nanti kamu bilang lagi sama aku, kita diskusi lagi gimana. Jadi selalu dari dulu juga kadang-kadang ya suka ya mungkin mbaknya juga kalau ngomong udah serius-serius terus tiba-tiba tiba-tiba langsung yang Bab ini gimana ini gini. Jadi kadang-kadang suka kesal gitu yang ini momennya bisa nggak yang sekarang ini saya butuh keputusan. Nggak bisa nggak ya butuh keputusan, jangan dibelokin dulu gitu ya. Jadi emang ya kalau misalnya, tapi ya begitu, kalau misalnya kebayangkan kalau dengan aku yang serius seperti ini terus pasangannya yang serius juga kan ya capek ya. Anak-anak juga capek mungkin ya gitu kan. Tapi alhamdulillah jadi memang sudah ada jodohnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak mesti harus sama sih sifatnya gitu. Ini emang bener-bener dia santai sekarang aku bilang gini, janjian bukannya jam 1 ya? Iya. Sekarang kan perjalanan jam 2 jam lah paling nggak apa gitu. Udah nanti aja, nanti di sana juga gampang lah gitu. Saya yang udah keringet dingin tuh biasanya. Makanya kadang-kadang teman-teman saya tuh selalu bilang, kamu nggak mau jadi manajernya Kang Denny aja? Yang ada berantem mulu gitu. Masalah waktu aja udah ampun gitu. Jadi ya gitu. Perbedaan inilah yang kayak botol sama tutupnya ya kan, kayak kaki kanan dan kaki kiri gitu. Jadi beda tapi nyambung gitu, saling mengisi ya gitu. Jadi ya suka out of the box kan, tapi ya itu justru malah yang ininya menjadikan warna dalam diri Teh Debbie. Dari Kang Denny, apa sih yang paling disyukuri dari Teh Debbie? Yang salah satu keajaibannya itu sebenarnya salah satu ucapan syukur saya adalah ketika mendapatkan satu pasangan yang memang memberikan satu, jadi dia tuh memberikan yang namanya satu nyaman, terus kita ngerasa aman. Jadi saya menikah dia itu kayak menikah dengan security. Oke. Sebenarnya kebayangnya satpam nih tiba-tiba di kepala nih. Yang paling penting itu adalah ketika saya mendapat sebuah kadang-kadang itulah yang menurut orang pasti nggak akan pernah bisa mengerti. Dengan kehadirannya dia tuh kadang-kadang saya tuh nggak pernah berbicara tentang masalah saya yang seperti apa kayak gitu tuh. Saya hanya cukup dengan barengan dia ngobrol aja sebentar gitu. Persoalan-persoalan saya tuh bisa hilang seperti tiba-tiba dapat ide. Jadi percaya tidak percaya, kalau misalnya saya berada dekat dia aja udah ngerasa tenang, jalan pikiran saya langsung berkembang.
Oh ini nanti gini ya, oh ini gini. Padahal saya tidak harus meminta gimana sih ini kayak gini nih. Itu tuh sebenarnya. Nggak pernah juga dia minta Saya tuh nggak pendapat pernah saya yang gitu, berbicara nggak tentang pernah. saya punya kesulitan gini. Padahal sebenarnya banyak, tetapi saya bisa menyelesaikannya tidak dengan berbicara dengan dia, tapi cukup ditemani gitu. Kayak misalnya mau nonton TV lah barengan, misalnya di sebelah kayak gitu, atau nggak di kamar kayak gitu, itu udah bisa menyelesaikan paling tidak. Oh, Peace of mind. kebayang kayak kamu kayak begitu, membuat diri saya lebih. Ya itu tadi, saya tuh nyaman aja udah. Jadi kayaknya tenang. Nah itu butuh ketika orang berpikir kan butuh ketenangan itu. Nah itu sebenarnya dengan bersama dengan istri tuh ngerasa apa ya, ada sebuah kekuatan yang mendorong saya untuk jadi sesuatu. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum saya mau masuk ke sini, ini adalah alat komunikasi yang akan memancing rasa. Kalau tidak berkenan nggak apa-apa, nanti kita edit aja. Pelajaran apa yang Kang Denny dapatkan dan bisa di-sharing dari kegagalan yang pertama, lalu kesuksesan yang kedua ini? Kang Denny pernah merasakan dua ruang ini. Apa pelajaran yang bisa di-sharing? Ada yang didapatkan dulu deh dan bisa di-sharing. Sebenarnya kalau setiap kegagalan itu bukan, jadi gini, ketika kita berkeluarga terus terjadi sebuah kegagalan, itu bukan karena satu orang yang bersalah, tetapi pasti dua-duanya bersalah. Kayak begitu. Jadi tidak usah harus menyalahkan salah satu pihak. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak akan terjadi sesuatu kalau misalnya sama-sama bisa meredam seperti itu. Satu, emosi masih belum terkontrol seperti itu. Tetapi itu semuanya ketika kita kembali lagi ke dalam, oh itu ternyata perpisahan itu hanya untuk saya ketemu dia. Ya itu takdir. Mari kita buka alat komunikasi hati ke hati berikutnya. Aduh, Kang Denny, aduh, benar ya. Suka out of the box, tapi dalam kan? Iya, benar. 23 tahun bersama ya, Teh, bisa luar biasa. Teh, saya kadang-kadang 23 jam langsung stres. Oke, Teh Debbie, Kang Denny, di dalam bowl ini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Kalimat itu harus dilengkapi dengan rasa yang terpancing dari kalimat awalnya, dari orang yang pegang kertas untuk lawan bicara. Oke. Jadi silakan dipilih kertas yang mana yang mau diambil. Ada beberapa. Oh, oke. Jangan dibuka dulu ya, Teh. Iya. Mari. Oke. Oke, sekarang kalau dilihat gini enakan. Ini door prize. Ya. Mau dijawab langsung enggak, Kang, jangan dibawa iniin. Teh Debbie dulu aja kalau gitu. Bukan nih. Ya, Teh Debbie buka, lalu lengkapi kalimatnya untuk Kang Denny. Boleh nanya? Hah? Konfren? Ya ampun. Nah, frekuensinya udah nemu nih berdua nih. Salah satu frekuensinya nih. Astaga. Sebentar, kita buka. Ayo. Aku sedih. Kang Denny masih simpan dulu. Oke. Ya. Bacain ya? Nah, sambil dilihat ke Kang Denny-nya. Apa? Oh ya, sini. Aku sedih jika kamu bobok terus. Oh bobo terus. Oke. Bobo terus tuh meninggal, Bu. Iya itu namanya. Bobo. Kan bobonya. Kan aku jadi nggak ada teman ngobrol. Oh, iya, ya sayang. kan? Iya. Gitu. Aku sedih jika kamu, aku sedih jika kamu diemin aku. Karena pada dasarnya dia kan banyak ngomong. Jadi kan kalau misalnya dia diem, berarti something wrong. ada apa nih gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka bikin kitanya salah tingkah. Kita bikin salahkah gitu kan? Atau apa? Atau dia kesel atau gimana gitu kan? Kalau kan orang beda-beda ya. Ada yang marah ngomong, ada yang marah diem gitu. Kang Denny ini tipe yang kalau marah diem. Dia marah ke orang ngomong, tapi kalau ke dalam tuh biasanya dia diem gitu. Kalau ke keluarga sendiri. Itu rabanya gimana Iya, itu? makanya
Ya, sedih sih kan makanya. Jadi sedih ya, benar. Sedih juga kan. Iya. Kenapa Kang? Kenapa nggak disampaikan? Kenapa malah dipendem? Sebenarnya nggak, ya gimana ya. Saya tuh kadang-kadang yang tidak terlalu, di keluarga tidak terlalu orang-orang yang tidak ekspresif gitu. Tapi sebenarnya kayak baru kemarin kepikiran bahwa aku tuh selama ini sama anak-anak suka memperlihatkan kasih sayangnya nggak gitu. Kasih sayang yang saya tumpahkan itu hanya dengan kalau misalnya, Pak aku mau beli ini, ya udah aku beliin gitu, seperti itu. Tetapi secara ininya sendiri, aku tuh kayaknya kurang ekspresif gitu ngeliatinnya. Makanya saya berusaha untuk sekarang tuh, apalagi sekarang ketika si anak-anak udah, saya ngerasainnya adalah ketika si kakak Orin udah kerja gitu, terus si siapa Adis udah kos gitu kan, si Laskar jauh gitu kan, itu tuh ada satu hal yang membuat saya tuh ngerasa, aduh aku udah maksimal belum ya sama mereka gitu. Dan itu yang membuat kadang-kadang mungkin ibunya juga nggak tahu kalau saya pernah mencucurkan air mata hanya karena kangen sama mereka gitu. Ya, semua punya cara untuk bahasa cinta. Benar. Masing-masing. Sekarang kita coba, bisa terkeluarkan nggak ekspresi dari kalimat yang ada di dalam? Bisa lah, karena ini di televisi kan. Karena kan di televisi, saya bisa berpura-pura seperti apa gitu. Bisa Pak. Kalau gitu di rumah taruh CCTV yang banyak ya, jadi terpantau terus. Ya, silakan Kang Denny. Sosok kamu untuk aku seperti apa ya? Sosoknya seperti apa ya? Kalau misalnya Anang tuh pernah nyanyi lagu ya, separuh jiwaku. Itu kan salah satunya separuh ya kan, separuh jiwa kan. Jadi melihat pasangannya itu separuh jiwa. Jadi kalau pasangannya itu hilang tuh dia separuh jiwanya akan hilang. Ya kan? Kalau saya melihat sosoknya dia itu adalah, menurut saya 2/10. 2/10. Jadi kalau dia hilang itu, menurut saya tinggal 1/5. Ngerti nggak? Jadi dia tuh udah 4/5-nya. Jadi karena apa ya? Selama ini pun beneran. Jadi kalau misalnya, makanya saya selalu berdoa walaupun dia tidak tahu, saya pernah berdoa bahwa kalau suatu saat dipanggil ini, sayalah yang dipanggil duluan, jangan dia. Karena kalau misalnya dia duluan, saya pasti repotnya minta ampun. Bukan kehilangannya ya, repot. Tapi ya betul lah, itu tuh kerasa banget gitu menurut saya. Makanya saya berharap sih saya harus duluan biar si anak-anak paling tidak ada pengendali untuk si anak-anaknya, nitipin si anak-anaknya. Tapi salah satu yang membuat saya ngerasa sekarang tenang adalah dengan pertumbuhannya si anak-anak itu udah kelihatan lah. Moga-moga sih bisa menjaga yang namanya apa yang sudah diajarkan ibunya, bapaknya, atau lingkungannya menjadi anak-anak yang paling tidak ya jadi anak-anak yang tadi tidak menyusahkan untuk lingkungan itu sendiri, tetapi mempunyai dampak dan manfaat untuk lingkungannya itu sendiri gitu. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu harapannya. Terima kasih Kang Denny. Ya. Teh Debbie. Sama-sama. Banyak sekali yang di-sharing, mulai dari sisi tidak hanya parenting, tidak hanya berpasangan, tapi mengenai kehidupan itu sendiri. Perjalanan masih panjang. Ya. Jangan lupa sharing-sharing. Kalau mau sharing-sharing diomongin. Diomonginnya boleh. Tidak hanya, kalau Kang Denny ini kalau berbagi ilmu emang nggak pelit. Berbagi pandangan tuh nggak pelit. Ke saya, ke teman-temannya. Kalau ke dalam rumah, nanti saya nanya sama Teh Debbie. Tapi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan. Sama-sama. Salam buat anak-anak, salam buat Umat. Sama-sama, insya Allah. Terus Teh Debbie ditunggu gimana rasanya menjadi orang tua geng Alfa ya. Bergabung dengan orang tuanya si anak-anak Alfa ini. Itu juga beda lagi energinya. Benar. Iya. Yang pasti sukses terus, amin, bahagia selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih juga untuk pemirsa kebersamaan kita hari ini. Padat ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Tapi ilmu ini semoga menjadi pegangan untuk Anda semua, pegangan untuk kita semua dalam menjalani hidup ini. Karena memang kalau kita lihat, saya sepakat sekali pendapatnya Kang Denny.
tugas utama orang tua adalah menghadirkan anak-anak yang berkualitas, yang bermanfaat. Jangan sampai kita berpikir kesuksesan anak itu hanya diukur dari kekayaan yang mereka miliki, tapi mereka tidak punya kekayaan batin, ketenangan jiwa yang akan menjadi modal utama mereka dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih banyak untuk mengingatkan kembali pelajaran itu. Ya. Kita berjumpa lagi lain kesempatan ya pemirsa. Saya Nyudinov mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini. Sampai jumpa.